Halo semuanya, selamat datang kembali di video kami. Saya Dimas Oktaviano, perwakilan dari grup 3 mahasiswa BINUS University. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai penerapan information extraction dalam kehidupan digital. Yang pertama adalah pasti information extraction itu. Jadi di era digital saat ini, banyak informasi di internet itu bentuknya teks yang tidak terstruktur. Contohnya seperti berita, artikel-artikel online juga yang ada di sosial media. Information extraction itu digunakan untuk menganalisis teks tersebut agar komputer dapat mengambil informasi penting secara otomatis. Teknologi ini bertujuan mengekstrak fakta seperti peristiwa, entitas, dan hubungan antar informasi, sehingga hasil akhirnya menjadi data yang lebih terstruktur dan mudah digunakan dalam basis data maupun sistem informasi. Di sini ada contoh skema dari information extraction. Yang pertama di sini ada rule modulsnya kita bikin, lalu statistik modelsnya juga kita bikin. Yang dua ini merupakan eh, isi dari information extraction engine itu supaya dia bisa bekerja. Lalu ini di bawah sini ada hasilnya. Hasilnya datanya jadi terstruktur. Ada company satu, ada company 2. Peristiwanya mereka merged company. Seperti itu contohnya. Berikutnya adalah elemen yang diekstraksi dari teks. Elemen-elemen yang diekstraksi itu pertama ada entitas. Jadi entitas itu adalah blok bangunan dasar yang dapat ditemukan dalam dokumen teks. Contohnya seperti orang, perusahaan, lokasi, gen, dan obat-obatan. Lalu yang kedua ada atribut. Atribut itu adalah fitur dari entitas yang diekstraksi. Contohnya seperti gelar seseorang, umur seseorang, dan juga jenis organisasi. Lalu yang kedua, yang ketiga ada fakta. Fakta itu hubungan yang ada antara entitas. Beberapa contohnya seperti hubungan kerja antara seseorang dan perusahaan, seperti di PTA ada seorang CEO-nya, namanya ini si A. Lalu ada karyawan di ada karyawannya seperti itu. Atau juga di sini ada contoh lainnya ada fosforilasi antara dua protein itu juga termasuk ke fakta. Lalu berikutnya ada event atau acara. Ini tuh aktivitas atau kejadian kepentingan di mana entitas berpartisipasi. Contohnya adanya merger antara dua perusahaan, ulang tahun, atau sebagainya. Di sini ada artikel berita yang sudah diberi tag atau yang elemen-elemennya tuh bakalan diekstraksi oleh si information extraction engine. Sini ada contohnya ada tanggal, ada fakta ya, ada acquisition, lalu ada lokasi di Swiss, ada produknya, berarti entitas produk dan seterusnya sampai di sini semuanya diekstrak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Clarissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh di kehidupan nyata. Kami mengambil contoh Cristiano Ronaldo menghadiri acara peluncuran produk baru milik Nike di Jakarta pada 5 Mei 2026. Dari satu kalimat ini saja, sistem bisa mengambil beberapa informasi sekaligus. Yang pertama ada nama orang, yaitu Cristiano Ronaldo. Kedua ada perusahaannya, yaitu Nike. Ketiga ada lokasi, yaitu di Jakarta. Keempat adalah waktu, yaitu di tanggal 5 Mei 2026. Yang terakhir adalah peristiwa yang terjadi, yaitu peluncuran produk. Dari sini kita bisa lihat bahwa information extraction bisa membantu mengubah kalimat biasa menjadi data yang lebih terstruktur. Selanjutnya adalah pendekatan dalam information extraction. Secara umum, ada dua pendekatan dalam information extraction. Pendekatan pertama adalah rule-based, yaitu sistem menggunakan aturan yang dibuat secara manual oleh manusia atau pakar.
Pendekatan kedua adalah machine learning, yaitu sistem belajar dari data latih untuk menemukan pola secara otomatis. Pendekatan role-based biasanya lebih akurat untuk kasus tertentu, tapi lebih lama untuk dibuat. Sementara machine learning lebih fleksibel dan cepat dikembangkan walaupun membutuhkan data latih yang cukup besar. Selanjutnya kita akan membahas IE berguna jika yang pertama informasi yang diekstraksi ditentukan secara eksplisit. Information extraction bekerja efektif jika informasi penting dituliskan secara jelas di dalam teks seperti nama orang, lokasi, tanggal, atau peristiwa tertentu. Dan dengan begitu sistem dapat mengenali dan mengambil data dengan lebih mudah dan akurat. Yang kedua, tidak membutuhkan inferensi lanjutan. Information extraction cocok digunakan ketika informasi dapat ditemukan secara langsung tanpa harus penafsiran yang terlalu mendalam. Sistem hanya mengambil fakta yang sudah tertulis di dalam teks, bukan membuat kesimpulan baru dari informasi tersebut. Yang selanjutnya, sejumlah kecil template cukup untuk merangkum dokumen. Jika dokumen memiliki pola penulisan yang mirip atau berulang, sistem dapat menggunakan beberapa template sederhana untuk mengambil informasi penting. Hal ini membuat proses ekstraksi menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, informasi diungkap relatif lokal dalam teks. Information extraction bekerja lebih lebih baik apabila informasi penting berada dalam satu kalimat atau paragraf yang berdekatan. Dengan posisi informasi yang saling dekat, sistem lebih mudah memahami hubungan antara data yang ada di dalam teks. Lanjut, evolusi dan tugas IE. Yang pertama, NER, Name Entity Recognition. NER digunakan untuk mengenali entitas penting di dalam teks seperti nama orang, lokasi, organisasi, tanggal, waktu, maupun nilai uang. Contohnya, sistem dapat mengenali kata Bandung sebagai lokasi atau 5 Mei 2026 sebagai tanggal. Yang kedua, TA, template elemen. Template elemen berfungsi untuk mengidentifikasi objek umum beserta atribut yang dimiliki. Misalnya, dalam data produk, sistem dapat menemukan nama barang, harga, dan kategori produk secara otomatis. Selanjutnya, TR, template relationship. Template relationship digunakan untuk menemukan hubungan antara entitas di dalam sebuah teks. Contohnya itu, sistem dapat mengetahui hubungan antara seseorang dengan perusahaan tempat ia kerja. Ia bekerja. Selanjutnya ada ST skenario template. Skenario template ini digunakan untuk menggambarkan hubungan dan informasi yang lebih spesifik sesuai dalam bidang tertentu. Misalnya pada berita bencana, sistem dapat menghubungkan lokasi kejadian dan jumlah korban dan waktu kejadian dalam satu skenario. Selanjutnya ada CO, Conference Task. Conference Task membantu sistem mengenali beberapa kata yang sebenarnya merujuk pada entitas sama. Contohnya kata presiden, beliau, dan nama seorang dapat dikenali sebagai entitas yang sama dalam teks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada slide ini, kalau dilihat dari cara kerjanya, sistem information extraction punya beberapa tahapan utama. Pertama adalah tokenization atau zoning, yaitu membagi teks menjadi kata, kalimat, atau paragraf. Setelah itu masuk ke analisis morfologi dan leksikal, misalnya mengenali jenis kata dan maknanya. Lalu ada analisis sintaksis untuk memahami hubungan antar bagian kalimat. Terakhir adalah domain analisis, yaitu menggabungkan semua hasil sebelumnya agar sistem bisa membentuk relasi informasi secara lebih utuh. Oke, nextnya. Dalam information extraction,
Ada juga pendekatan yang menggunakan model probabilistik. Model ini dipakai karena lebih tahan terhadap noise dan lebih cocok untuk menangani data teks yang kompleks. Beberapa contoh modelnya adalah HMM, SCFG, Maximum Entropy, MIMM, dan CRF. Meskipun namanya terdengar teknis, intinya model-model ini membantu sistem mengenali pola dalam teks dan menentukan informasi mana yang paling mungkin benar. Untuk slide berikutnya, kenapa berguna sosial informatik? Informasi Information extraction sangat berguna dalam sosial informatik karena banyak data sosial berasal dari teks. Contohnya media sosial, berita, email, dan dokumen digital lainnya. Tanpa bantuan teknologi, data seperti ini terlalu banyak untuk dibaca satu persatu. Dengan IE, data sosial bisa diubah menjadi informasi yang lebih rapi, sehingga lebih mudah dianalisis uh, dan bisa dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk kesimpulan, information extraction adalah teknologi yang membantu komputer membaca teks secara otomatis dan mengambil informasi penting dari data yang masih berantakan. Topik ini menjadi sangat relevan karena dunia digital saat ini dipenuhi oleh teks dari berbagai sumber. Dengan begitu, information extraction punya peran penting dalam membantu manusia memahami data secara lebih cepat, rapi, dan bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.